Ustadz, emang benar keturunan Nabi masih ada? Kan keturunan Nabi itu terputus, karena setiap anak itu bernisbatkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Sedangkan anak-anak Nabi Muhammad itu yang laki-laki telah meninggal dunia, tinggal yang perempuan seperti Sayyidatul Fatimah, Sayyidati Ummi Kulsum, Sayyidati Ruqayyah. Lalu bagaimana bisa dikatakan keturunan Nabi dia tidak terputus? Bukan hanya sekarang kalimat itu datang, bukan hanya sekarang kalimat itu diungkapkan. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang bernama As bin Wa'il, dan juga ada seseorang yang bernama Walid bin Mughirah. Kalau kita tidak percaya, buka tafsir tentang ayat Inna syani'aka huwal abtar. Jadi zaman dahulu itu, ketika Nabi Muhammad mempunyai anak tiga, Abdullah, Qasim, dan Ibrahim, semuanya meninggal dunia, maka Nabi Muhammad dibuli habis-habisan. Nabi Muhammad diledek habis-habisan. Inna Muhammad abtar, sesungguhnya Muhammad itu terputus keturunannya, nggak punya penerus daripada perjuangannya. Nabi diam, Nabi tidak menjawab, sebab setiap jawaban Nabi tergantung wahyu yang Allah berikan. Ternyata apa? Allah menurunkan satu ayat, Inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, sabar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau, merekalah orang-orang yang terputus. Jadi di dalam ayat tersebut ada kalimat syani'aka. Kalimat syani'aka ini dari kata syana'an. Makna syana'an ini kebencian. Kebencian yang ditaruh bukan pada tempatnya, yang berasal dari iri, dengki. Di zaman dahulu itu sudah ada. Makanya abtar ini kebencian yang tidak mendasar, kebencian yang tidak ditempatkan pada tempatnya, kebencian yang lahir dari sifat iri dan dengki terhadap seseorang. Nah, mereka iri kepada Nabi, mereka dengki kepada Nabi, sehingga mengatakan keturunan Nabi terputus. Barulah Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu bani unsa fa inna asabatahum li abihim ma khala walada Fatimah fa inna ana asabatahum wa ana abuhum. Bahkan di riwayat lain, redaksi lain dikatakan fa inna ana asabatahum wa ana abuhum wa ana waliyuhum, bahwa sesungguhnya setiap anak-anak yang lahir daripada rahim ibunya yang perempuan itu, mereka dinisbatkan kepada ayah mereka. Ma khala walada Fatimah, kecuali anak-anak daripada Sayyidatul Fatimah, mereka bernasabkan kepada Sayyidatul Fatimah. Nabi mengatakan, fa inna ana asabatuhum wa ana abuhum wa ana waliyuhum. Aku yang menjadi asabah mereka, aku yang menjadi ayah mereka, aku yang menjadi wali-wali mereka. Ini saya dengar dari kecil, dari guru saya Sayyidul Walid Al-Habib Al-Barkah Bahrul Fahamah, Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Jadi gak bisa saya diracuni dan kami-kami diracuni dengan kebencian kepada habaib. Jadi zaman Nabi udah ada tuh namanya As bin Wa'il, udah ada namanya Walid bin Mughirah. Nah, mereka diputuskan nasabnya. Maksudnya apa? Nggak punya anak, mereka punya anak. Mereka punya anak. Walid bin Mughirah punya anak 11, semuanya tidak meneruskan dia perjuangannya daripada Walid bin Mughirah untuk membenci Nabi Muhammad. Bahkan anaknya mencintai Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Khalid bin Walid. As bin Wa'il bencinya kepada Nabi Muhammad, namun kebencian itu tidak diteruskan kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi orang yang mencintai Nabi yang bernama Sayyidina Amr bin As. Dan kebencian ini terus berjalan. Setiap zaman, setiap waktu ada orang yang membenci keluarga Nabi Muhammad. Bahkan ketika terjadi Karbala, semua keluarga Sayyidina Husain dibantai, dibunuh, digembar-gemborkan pada saat itu sesungguhnya Husain sudah tidak punya keturunan, Rasulullah tidak punya dzurriyyah. Ternyata Allah selamatkan satu anak daripada Sayyidina Husain yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin.
Dikala itu Allah berikan sakit pada beliau sehingga beliau tidak ikut berperang. Allah selamatkan beliau sehingga mempunyai keturunan yang bernama Sayyidina Muhammad al-Baqir. Lalu punya keturunan lagi namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Lalu punya keturunan yang lagi yang nama Muhammad An-Najib. Sayyidina Muhammad An-Najib punya anak namanya Sayyidina Isa Ar-Rumi. Sayyidina Isa Ar-Rumi punya anak namanya Sayyidina Ahmad Al-Muhajir. Keturunan Nabi yang pertama kali hijrah ke Yaman sehingga dinamakan Al-Muhajir. Lalu Sayyidina Ahmad Al-Muhajir punya keturunan, di antaranya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, dan sampai kepada Habib yang kita kenal pada saat ini. Jadi kalau bicara kebencian kepada Habib dari zaman dulu sudah ada. Kebencian kepada dzurriyyah Nabi sudah dari dulu sudah ada. Jadi jangan mau kita adu domba, diprovokasi untuk membenci keluarga Nabi Muhammad. Ini zaman-zaman fitnah. Hati-hati. Kiai, ulama, habaib sedang diadu domba, sedang diprovokasi. Sebab kenapa? Tameng agama, tameng Islam, kekuatan Islam ada di habaib, kiai, dan asatidz, serta umat-umat yang mencintai para habaib. Mereka ingin menghancurkan, memecah belah. Jadi hati-hati. Ketika kalian ingin selamat, cintailah dzurriyyah Nabi Muhammad. Sebab saya pernah mendengar perkataan guru saya daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man mata ala bughdi ali Muhammadin mata yahudiyan aw nasraniyan." Siapa orang yang ketika mati masih menyimpan kebencian kepada dzurriyyahnya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad, maka ingat dia akan mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Ayo kita buang masalah-masalah itu. Dan antum yang menggembar-gemborkan putusnya nasab Nabi Muhammad, tanggung jawab dunia akhirat. Kalian akan diminta pertanggungjawabannya oleh Nabi Muhammad SAW. Kalian telah menyakiti keturunan Nabi Muhammad. Hati-hati kalian. Sebanyak apapun ilmu yang kalian punya, sehebat apapun kealiman beliau kalian, sehebat apapun karya ilmiah kalian, tetapi kalian telah memecah belah umat dengan habaib. Hati-hati. Ya, semoga Allah berikan hidayah mereka, orang-orang yang membenci habaib, sehingga mereka cinta kepada habaib, agar dunia ini Allah berikan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.